hari Minggu. Halo juga Kak, halo juga Kak. Selamat hari Minggu Kak, selamat hari Minggu Kak. Gimana kabarnya? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Senang sekali ya Kak di hari ini adik-adik sekolah minggu di rumah selalu bersemangat untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Benar Bang, kelihatannya adik-adik di rumah sangat antusias mengikuti ibadah online sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, hari ini kalau mau nggak Tambun dan Bang Kristianto Buntong akan menemani adik-adik sekolah minggu beribadah pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita nyanyiin satu lagu dulu yuk, biar semangat. Lagu ini Pati Paduahon. Biar makin semangat, kita puji Tuhan sambil makin berdiri yuk. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Artinya adik-adik, kita nggak boleh menyamakan Tuhan kita dengan apapun yang ada di bumi. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha agung. Jadi kita nggak boleh perbuat apapun untuk menyamakan sesuatu di bumi dan yang sama dengan Tuhan kita. Ingat cerita bangsa Israel waktu dulu, kan mereka sering banget buat patung-patung yang menyerupai Tuhan dan Tuhan marah sama mereka. Nah di zaman dulu juga opung-opung kita waktu dulu banyak yang masih memiliki keyakinan mistis, belum percaya Tuhan, jadi nyembahnya ke pohon, nyembahnya ke benda-benda gaib dan yang lainnya. Nah ini nggak boleh ya adik-adik, karena yang kita sembah hanyalah Allah Tuhan kita. Jadi kita hanya boleh beribadah kepada Tuhan kita adik-adik. Nah sekarang adik-adik di rumah udah pada ngerti nih Kak. Tapi sepertinya pada belum semangat lagi nih. Kita harus tambah-tambah semangatnya, tambah-tambah sukacita. Jadi kita harus nyanyi lagi Kak. Tapi lagu apa ya? Lagu gini Bang. Kedua tanganku mempunyai jari. Tapi Bang, kita harus bernyanyi dengan semangat. Bukan cuma bangkit berdiri aja. Adik-adik di rumah harus mengikuti gerakan kita Bang. Bener Kak. Tapi kayaknya gak asik kalau kita cuman joget-joget doang ya. Adik-adik juga harus ikut nyanyi, harus ikutin gerakannya sama persis ya. Ayo.
kita bernyanyi Tanganku Ada Dua. Sesudah ini kita akan mengundang abang calon pendeta yang akan memimpin dalam ibadah sekolah minggu kita. Anak-anak Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita memasuki ibadah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17. Kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Kami mempersilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Marilah kita mengucapkan hukum Taurat Tuhan secara bersama-sama, yaitu dari hukum Taurat yang pertama hingga hukum Taurat yang ke-10. Kita bersama-sama mengucapkan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua,
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 644. Kami mengundang adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri.
kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kami persilakan untuk duduk kembali. Yang menjadi epistel pada kita, ibadah kita pada minggu ini, diambil dari ayat bulanan untuk bulan Agustus 2021 yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mari kita bersama-sama untuk membacanya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 549, Walaupun Aku Anak Kecil. sampai ke
sekolah minggu kita hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. Yang pertama, kepada seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, diharapkan untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya, guna melatih kepribadian kita menjadi anak-anak yang setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, setiap tugas-tugas yang diberikan sekaitan dengan kegiatan sekolah minggu tetap dikerjakan dan dapat dikirimkan melalui Parhalado di sektor masing-masing. Yang ketiga, tugas dalam sesi pengajaran yang disampaikan sesudah sesi ibadah harap untuk dikerjakan dan dikirimkan melalui WhatsApp yang dapat dikirimkan melalui guru sekolah minggu ataupun melalui Parhalado. Yang terakhir, persembahan anak sekolah minggu dari masing-masing keluarga dapat digabungkan dengan persembahan ibadah umum yang telah dibagikan sintua sektor masing-masing ke setiap rumah jemaat, dan anak sekolah minggu dapat menanyakannya kepada orang tua masing-masing. Demikian warta ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 766, Janji yang Manis. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik. Engkau tidak pernah melupakan anak-anak yang Engkau kasihi ini. Engkau selalu setia untuk memberkati. Engkau selalu setia untuk membimbing anak-anak yang Kau sayangi ini. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu telah menyiapkan hatinya untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kiranya melalui firman-Mu, anak-anak-Mu semakin hidup setia untuk percaya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi firman Tuhan pada kita pada ibadah minggu ini diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Daniel 6 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Akan membacakan untuk kita semua. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar kisah dari Daniel melalui Alkitab. Tentu kita mengetahui kisah dari Daniel, yang bagaimana Daniel adalah seorang yang benar-benar sangat-sangat mengasihi Allah dalam kehidupannya. Dia sangat taat kepada Allah. Dia benar-benar percaya kepada Allah. Dia selalu berdoa. Dia selalu memuji Allah dalam kehidupannya. Dan dari nas kita tadi adik-adik, ada satu hal yang sangat-sangat luar biasa sifat dari Daniel. Apakah itu? Dia setia kepada Allah sekalipun tantangan datang ke dalam kehidupannya. Di dalam kisah kita tadi diceritakan bagaimana ketika Daniel diangkat menjadi seorang pejabat di sebuah kerajaan bersama dengan beberapa orang lainnya. Lalu Daniel dengan jujur melakukan pekerjaannya. Dia dengan benar-benar baik, dia benar-benar dengan penuh kuasa dari Allah melakukan pekerjaannya. Akhirnya raja sangat-sangat mengasihi dan sangat-sangat menyukai kinerja dari Daniel itu. Lalu hal ini membuat orang-orang lain, pejabat-pejabat kerajaan yang lainnya iri kepada si Daniel. Kenapa si Daniel sangat disukai oleh raja? Apa kelebihannya dari kami? Kenapa hanya dia dipedulikan oleh raja? Akhirnya mereka berunding, mereka membuat diskusi untuk menjatuhkan si Daniel. Lalu ketika mereka diskusi, mereka bingung, apalah yang kami buat untuk menjatuhkan si Daniel ya? Karena mereka tidak menemukan kekurangan atau kejahatan yang diperbuat oleh si Daniel. Lalu mereka memikirkan ide, dan akhirnya mereka terpikirkan, bagaimana kalau kita tawarkan sama raja, membuat sebuah perintah kepada seluruh di kerajaan harus menyembah raja. Pasti si Daniel gak mau menyembah raja karena dia menyembah Tuhan, maka dia akan dihukum. Lalu setelah itu mereka, yang orang-orang yang iri itu menjumpai rajanya. Mereka berkata, "Raja, kami mempunyai sebuah keputusan yang telah kami susun sebagai para pejabat kerajaan." Lalu rajanya berkata, "Apa itu?" Mereka berkata, "Bagaimana jika kita membuat perintah seluruh orang di kerajaan haruslah menyembah raja, karena hanya raja lah yang benar-benar luar biasa di dunia ini. Gak ada boleh di kerajaan ini harus menyembah Allah, gak ada yang boleh menyembah dewa-dewa lain, semua harus menyembah Allah, menyembah raja." Lalu rajanya dengan bangga, baiklah, dia merasa terhormat. Buatlah keputusan itu, jatuhkanlah semua surat kepada orang-orang di kerajaan ini. Lalu ketika Daniel mendengar berita dan keputusan itu, dia tidak takut dan dia tidak seperti orang-orang lain yang mau menyembah raja, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Saya hanya menyembah Tuhan Allah. Lalu ketika itu Daniel masuk ke kamar, dia berdoa kepada Tuhan. Orang-orang yang iri itu melihat dia dan akhirnya menangkap Daniel, membawa kepada raja itu. Lalu sang raja, karena dia menyukai kinerja dari Daniel, tetapi dia telah membuat keputusan, akhirnya dia berkata, "Ya sudahlah, hukumlah dia sesuai dengan hukuman, masukkanlah dia ke gua singa, ke kandang singa." Lalu dengan berat hati si raja pergi ke rumahnya dengan penuh penyesalan akan keputusan itu, dan Daniel pun dimasukkan ke kandang singa. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Semua di luar dugaan dari orang-orang saat itu. Bagaimana singa yang begitu galak, yang mereka memikirkan singa itu akan menerkam si Daniel, tetapi Tuhan memberkati Daniel. Singa yang begitu galak bisa bersahabat dengan Daniel. Keesokan harinya sang raja pun
datang ke kandang singa tersebut dan dia melihat ternyata si Daniel masih hidup dan dia mengakui kuasa Tuhan memberkati. Maka raja mengutus orang-orang untuk menyatakan bahwa Tuhan Allah lah yang harus disembah, dan Daniel dibawa keluar dari kandang singa itu. Apa yang bisa kita lihat dari situ adik-adik? Bahwa Daniel mempunyai sebuah sikap yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana dia sekalipun di dalam ancaman, sekalipun di dalam tantangan, sekalipun di dalam masalah hidup, dia tetap setia hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah. Oleh sebab itu inilah yang harus kita teladani. Inilah poin pertama yang harus kita hidupi dari nas ini adik-adik. Bagaimana jadilah seorang anak Tuhan yang tetap setia untuk memuji Tuhan, tetap setia untuk percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Kalau Amang bertanya apakah kita percaya kepada Tuhan, saya yakin kita harus pasti menjawab percaya kepada Tuhan. Kalau Amang bertanya apakah kita mengasihi Allah, kita pasti mengasihi Allah. Tetapi kalau Amang bertanya apakah kita benar-benar setia percaya kepada Allah, apapun dan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun yang ada dalam hidup kita, marilah kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali sekarang anak-anak Tuhan yang tidak hidup setia kepada Tuhan. Ada sebuah animasi yang telah disediakan oleh Abang Kakak Guru Sekolah Minggu mengenai kesetiaan seorang anak kepada Tuhan. Mari kita saksikan. Ma, nilai ujian PKN ku dapat 100, Ma. Wih, jago kali kok bang. Iya dong, Ma. Ada berapa di kelas kalian nilai 100? Ada 2 orang, Ma. Aku sama si Samsul. Oh iya, mantap juga kau ya. Ya udahlah, mandi dulu Gi. Oke, Ma. Martin anak yang selalu berdoa dalam keadaan senang. Namun sayangnya beda cerita ketika ia sedang dalam keadaan susah. Oh, berdoa dulu sebelum mulai aktivitas. Suatu ketika Martin sedang menonton TV. Kemudian ayahnya datang untuk menyuruh ia belajar. Udah bisa tidur kok, Martin. Udah lama Bapak lihat ku nonton TV ini. Baru jam segini, Pak. Bukan gitu. Kau kan dapat jam di TV ini. Iya, bentar lagi, Pak. Aku juga mau belajar kalau udah siap ini. Ini kartun kesukaanku, Pak, soalnya. Enggak. Sekarang kau pergi belajar atau TV ini Bapak cabut. Ya udah iya, Pak. Oh, malas sekali pun dimarahin. Lagi ramai-ramainya padahal baru itu. Martin sangat kesal tidak bisa menonton TV. Karena kekesalannya, dia tidak berdoa saat mau tidur dan bangun tidur. Oh, ya aku tonton Boruto itu semalam. Udah telat. Buru-buru lah beres-beres sekolah. Hingga suatu waktu Martin ingin mengikuti perlombaan lari antar sekolah. Ia pun berdoa supaya ia bisa lolos seleksi. Namun ternyata ia gagal saat seleksi, membuat ia tidak terpilih untuk ikut lomba lari. Yes. Ma, aku kepilih ngewakilin kelas buat lomba lari minggu depan, Ma. Wah iya nak, ada perlombaan apa emang nak? Jadi minggu depan ada lomba, Ma. Lomba lari tuh. Nah, aku tadi udah menang. Aku ngewakilin kelas aku. Nah, jadi besok aku ada seleksi lagi buat ngewakilin sekolah. Wah semangat ya anak mama. Berdoa dulu buat bisa menang seleksi hari ini. Setelah Martin pulang dari sekolah dan gagal ikut lomba lari, Udah pulang anak mama. Gimana nak? Menang tadi anak mama?
Enggak mak, kalah aku. Loh, kenapa nak? Nggak tahu pun aku mak. Dan seperti biasa, ia pun tidak ada berdoa. Saat ia mau tidur atau bangun tidur, bahkan saat makan pun ia malas berdoa bila keinginannya tidak terpenuhi. Karena Martin hanya berdoa di saat ia sedang merasa senang saja. Itu dia adik-adik, banyak sekali saat ini anak-anak ketika dia bersuka cita, dia berkata terima kasih Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan duka cita, justru dia bertanya, adanya Tuhan itu? Di mananya Tuhan itu? Banyak sekali saat ini orang yang ketika hidupnya baik-baik saja, hidupnya penuh dengan berkat Tuhan, dia berdoa, terima kasih ya Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi masalah, dia menghadapi tantangan, dia tidak pernah lagi berdoa kepada Tuhan. Inilah cerminan hidup yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, jadilah seperti Daniel, sekalipun di dalam ancaman, sekalipun di dalam tantangan, tetaplah hidup setia kepada Tuhan. Di dalam sukacita, di dalam duka cita, kita harus mempunyai prinsip dan sikap. Aku sebagai anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku hanya tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanku. Inilah poin pertama yang harus kita hidupi adik-adik. Jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa setia kepada Tuhan. Dan yang kedua yang bisa kita lihat dari nats ini, Tuhan memberkati anak-anaknya yang setia kepadanya. Bagaimana tadi si Daniel yang dimasukkan ke kandang singa, ternyata dia bisa lepas dari terkaman dan bahkan bersahabat dengan singa itu adalah sebuah berkat dari Tuhan. Begitulah Tuhan akan memberkati anak-anak yang tetap setia kepadanya. Ada sebuah lagu anak sekolah minggu yang bisa untuk lebih memudahkan kita mengingat kisah ini yang berjudul Daniel di kandang singa. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Adik-adik, jika kita benar-benar setia menjadi anak Tuhan, maka sebagaimana Tuhan memberkati Daniel, Tuhan pun akan memberkati kita. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya yang selalu mengingatnya untuk terluka, tetapi Tuhan akan menopang dia di dalam kehidupannya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan, dia akan selalu memberkati, membimbing dan menemani. Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar kita tetap setia kepada Tuhan? Nyatakanlah hidupmu selalu bersama-sama dengan Tuhan. Seperti lagu kita di awal tadi, kepada Tuhan di dalam sukacita, di dalam duka cita, kita selalu jalan bersama dengan Yesus. Mulai hari ini, di segala lini kehidupan kita adik-adik, kita harus hidup bersama dengan Yesus. Bangun tidur berdoa, ketika mau sekolah berdoa, nyatakanlah hidupmu bersama dengan Yesus. Ketika kita mau ujian, ketika kita membantu orang tua, yakinlah jika kita ikut bersama Yesus di segala lini kehidupan apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan akan memberkati kita.
Jadilah anak-anak Tuhan yang setia di dalam segala hal kehidupan kita. Tuhan sangat menyayangi anak-anaknya yang tetap setia, berpengharapan, dan mengandalkan namanya. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas firman-Mu kepada kami, kepada anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu pada minggu hari ini, di mana Engkau mengajarkan kiranya kami seperti seorang Daniel yang selalu taat, selalu setia untuk memuji dan percaya kepada-Mu, sekalipun tantangan, sekalipun masalah, dan bahkan sekalipun duka cita datang menghampiri hidup kami. Ajar kami Tuhan agar dalam kehidupan kami selalu berjalan beserta Yesus, di dalam sukacita bersama Yesus, di dalam duka cita bersama Yesus. Maka kami yakin Tuhan, apapun yang kami lakukan, jika kami selalu bersama dengan-Mu, maka berkat-Mu akan nyata dan Engkau akan tetap membimbing kehidupan kami. Bimbing dan ajari anak-anak-Mu ini Tuhan, agar tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ini di dalam masa proses pertumbuhan mereka. Tetaplah Allah Bapa, kiranya Engkau memberikan sukacita, berikanlah kesehatan dan panjang umur kepada anak-anak yang Engkau kasih ini. Ketika mereka menghadapi proses studi, Engkaulah Bapa yang memberikan kepintaran kepada mereka agar dapat mengikuti pembelajaran yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau telah merancang masa depan yang begitu indah untuk anak-anak yang setia kepada-Mu ini. Berkati Tuhan para orang tua dari anak-anak-Mu ini dimanapun mereka berada. Tetaplah berikan sukacita di dalam kesehatan, berikanlah panjang umur, berkat-Mu yang melimpah ke tengah-tengah keluarga, tiap keluarga dari anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik, untuk pelayanan dari abang kakak guru sekolah minggu. Engkaulah tetap memberikan sukacita, Engkaulah tetap memberikan motivasi pelayanan yang penuh, agar kiranya melalui pelayanan abang kakak guru sekolah minggu, anak-anak-Mu semakin bersukacita, semakin bertumbuh di dalam iman, nama-Mu semakin mulia di tengah-tengah kehidupan dari anak-anak yang Engkau kasih ini. Allah Bapa yang baik, kami manusia tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 753 sambil mengumpulkan persembahan. Kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Di ratu
kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Saat ini kita akan memasuki itu di pengajaran. Kami persilahkan untuk Abang Guru Sekolah Minggu, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo adik-adik, masih pada semangat kan ikutin ibadah sekolah minggunya hari ini? Atau ada yang ngantuk-ngantuk nih? Kalau ada yang ngantuk-ngantuk, adik-adik pause dulu videonya, cuci muka dulu biar segar lagi, karena kita mau masuk ke pengajaran. Nggak boleh ya adik-adik, apalagi sekarang kalian mau main game, itu nggak boleh, karena tak lagi kita mau masuk pengajaran, ibadah kita belum selesai, sebentar kok kita pengajarannya, habis itu baru adik-adik boleh main, baru bisa main gamenya. So kalau misalnya pada masih ngantuk-ngantuk, kamu ke ini dulu ya, ke toilet dulu, cuci muka dulu. Nah barusan kan kita udah dengar nih khotbah dari Abang Capim kita. Sekarang kita masuk ke pengajaran nih. Hari ini Abang Philip Tambun ngajarin adik-adik tentang titah atau hukum Taurat yang kedua. Tadi itu kita bacakan adik-adik 10 titah atau hukum Taurat. Sekarang abang-abang di sini mau ngajak lagi adik-adik sekalian di rumah untuk baca lagi titah kedua. Kita sama-sama bacanya ya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah, kalau misalnya kita habis baca ini, pasti kan adik-adik pada bingung kan? Jadi titah kedua itu tujuannya untuk Tuhan ngasih tahu ke kita bagaimana cara yang benar atau yang salah sewaktu kita beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik maksudnya apa sih ini? Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Pasti adik-adik pada nanya kayak gitu kan? Jadi gimana dong bang, kalau di rumah bapak kita ada yang punya patung, berarti kita dosa dong bang. Karena kita kedua bilang jangan berbuat patung. Patung di rumah kalian jadi kalian pecahin deh. Padahal baru dibeli bapak itu patungnya. Nah itu bukan kayak gitu artinya deh. Nah kita harus pahamin dulu nih maksudnya apa. Titah kedua ini apa artinya, yang maksudnya patung di sini. Bukan gitu ya. Nanti kalau ada yang dipecahin patungnya, yang ada kalian kena repet mama, dimarahin bapak.
Jadi maksudnya di sini kayak gini adik-adik, kita ini anak-anak Kristen gak boleh jadiin patung apapun supaya ngebantu kita biar makin fokus ibadah. Misalnya ya adik-adik, ada patung malaikat di rumahnya, terus adik-adik kayak nyembah gitu, berdoa ke patungnya. Sebenarnya bukan bisa kayak malaikat itu yang kita jadiin kayak Allah, bukan gitu. Cuman adik-adik ngebayangin. Nah itu sama aja nggak boleh adik-adik, itu dosa. Karena itu sekalipun itu patung berbentuk malaikat sama aja nggak boleh. Kalau ada yang nanya kenapa berdosa bang, kita kan ngebayanginnya itu kan Allah. Nah itu salah ya adik-adik. Karena kalau misalnya kita memang benar-benar ikutin ibadah, kita harus fokus nyembah Tuhan. Kita nggak butuh lagi apapun nambah kita supaya makin fokus, makin serius. Kita nggak perlu itu. Jadi kalau misalnya memang benar-benar mau ibadah, benar-benar mau fokus ke Tuhan, kita harus serius tanpa ada alat bantuan apapun. Tanpa patung juga kita benar-benar yakin kalau Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada bersama kita saat kita beribadah. Itu nggak susah kok adik-adik. Kalau misalnya adik-adik nih merasa susah sih bang, aku kayak gitu, aku harus ada yang aku bayangin, itu nggak boleh kayak gitu adik-adik. Itu artinya adik-adik belum benar-benar fokus sama ibadahnya. Dan itu juga di sini artinya arti dari sebuah iman. Tanpa kita melihat, tanpa kita meraba langsung, kita sudah yakin bahwa Allah itu hadir. Nah, jadi kalau adik-adik beribadah, berdoa gitu, ngadep patung, nganggap Tuhan itu bentuk patung biar makin fokus, itu artinya bukan nyembah Tuhan adik-adik, itu artinya adik-adik malah nyembah patung itu. Nah, kalau misalnya nyembah patung itu, emang ngapain kalau kamu nyembah patung? Emang ada punya kuasanya kan enggak? Bisa ngebantu kamu kan enggak? Nah, itu samanya berdosa, menyembah berhala. Dan kayak misalnya kayak tadi kita dengar kata-kata kakak sekolah minggu, kalau nggak tampun tadi udah bilang itu kayak misalnya orang-orang kita zaman dulu atau nenek-nenek moyang kita. Jadi kalau misalnya dia itu minta pertolongan, minta doa, dia pergi kuburan ininya, kuburan nenek moyangnya, ke kuburan opungnya, atau kalau misalnya dia pergi ke kayak misalnya pohon beringin, nah itu nggak boleh, itu sama aja nyembah berhala. Kalau misalnya kita orang Kristen, kita nggak boleh lagi kayak gitu-gitu ya, itu yang dulu-dulu. Dan juga kenapa kita nggak boleh bikin patung untuk bantu kita fokus waktu ibadah, karena Tuhan Allah nggak suka disama-samain. Kenapa nggak? Kan kita membayang bangun sama-samain. Nah bukan gitu deh. Kalau adik-adik berdoa ke patung, alasannya ini bayangin Tuhan dalam bentuk patung itu, artinya sama aja adik-adik nyamain Tuhan sama patung itu. Karena Tuhan gak mau dibayangin dalam bentuk apapun. Tuhan gak mau itu. Mau benda apapun selain patung juga gak boleh. Soalnya masa benda mati kayak patung yang gak bisa buat apa-apa, yang dibayangin gitu jadi Tuhan yang sangat berkuasa, berarti itu dosa dong. Kan ngebayangin, berarti kamu itu ngebayangin itu nyamain Tuhan dong. Nah gak boleh adik-adik. Kalau ibadah kita kayak gitu, berarti kita bukan memuji Tuhan, yang ada malah kita berdosa. Nah, jadi selama kita melakukan ibadah, walaupun gak ada alat bantu ibadah kayak patung ataupun apapun itu untuk dibayangin, kita harus tetap fokus ya, kita harus tetap serius untuk beribadah. Itu baru ibadah yang benar, ibadah yang sesuai sama kemauannya Tuhan, ibadah yang sesuai dengan titah kedua yang Tuhan kasih kepada Nabi Musa. Nah, karena jadi ada 2 poin nih yang kita dapat dari pengajaran hari ini. Yang pertama, kalau kita ngebayangin itu Tuhan untuk bantu kita makin fokus, berarti sama aja kita samain benda itu sama Tuhan. Nah yang kedua, Tuhan mau kita ibadahnya biar makin fokus tanpa ada apapun. Kita harus benar-benar sendiri tanpa ada alat apapun yang ngebantu itu. Nah selesai kan pengajarannya. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sekarang abang mau ngajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi Patik Paduan yang tadi dari buku edisi sekolah minggu nomor 332. Nah sebelumnya biar makin semangat, kita ajak nih teman-teman abang yang namanya Bang Anto, biar sama-sama kita gerakin, kan abang belum terlalu hafal gerakannya. Yuk kita sama-sama nyanyi. Ayo Bang Anto. Oke, musik.
Santun Sekolah Minggu akan mengumumkan adik-adik memenangkan kuis menghafal Patik 1-10 dalam bahasa kata. Untuk adik-adik kelas besar kemarin, ini dia tampilan videonya. Selamat untuk adik-adik yang sudah memenangkan kuis untuk minggu-minggu kemarin. Dan untuk adik-adik yang belum menang, jangan berkecil hati ya, karena masih ada kuis-kuis untuk yang selanjutnya. Kuis untuk adik-adik orang tua adalah menghafal ayat bulanan bulan Agustus. Ayatnya terambil dari Keluaran 3 ayat 8 ya adik-adik. Ingat, menghafal ayat bulanan bulan Agustus dari Keluaran 3 ayat 8. Dan 3 orang yang paling mantap yang menghafalnya akan jadi pemenang dan diumumin 2 minggu ke depannya. Nah, pemenang dari kuis kelas kecil yang mengerjakan kuis mewarnai yang gambarnya disediakan oleh abang kakak guru sekolah minggu-minggu kemarin akan diumumkan minggu depan ya. Jadi buat adik-adik yang masih belum kerjain, belum ngumpulin tugasnya, segera dikerjakan dan segera dikumpulkan ya. Nanti 3 orang dari adik-adik yang mewarnainya paling rapi, paling bagus akan menjadi juara dan kita akan umumin di minggu depan ya. Jangan lupa mengerjakan tugas kuisnya adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai ketemu di ibadah online sekolah minggu depan ya.